Shalom, kembali lagi dengan saya dalam channel Klavos Malamoy. Saat ini saya sedang ada di atas Gunung Petik Bintang dan hendak membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian di saat ini. Namun sebelumnya marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan, berkat kasih anugerah penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Saat ini Tuhan kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Berilah hikmat pengertian bagi kami ya Bapa, supaya kami mengerti dan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam perjanjian lama, yaitu Hosea pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-19 yang berbunyi demikian. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka mendapat malu karena korban-korban mereka. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini yaitu jangan bersekutu dengan berhala-berhala. Nah, secara khusus atau secara keseluruhan, kitab Hosea ini berisikan tentang isi hati Allah, di mana umat yang sangat dikasihinya atau umat Israel, mereka meninggalkan Allah dengan menyembah berhala-berhala. Keadaan mereka, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mereka meninggalkan Allah dan percaya kepada berhala-berhala dan menyembah kepada berhala-berhala, sehingga mereka menduakan Tuhan. Mereka tidak lagi menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu secara keseluruhan dari kitab Hosea adalah berisikan tentang isi hati Tuhan yang menceritakan tentang keadaan umat yang dikasihinya yang meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, keadaan umat Israel pada waktu itu tidak jauh berbeda dengan keadaan kita di saat ini, di mana terkadang kilauan dunia atau gemerlapan kehidupan dunia membuat kita lebih bersahabat dengan dunia, atau boleh dikatakan terkadang Allah dinomorduakan, tidak lagi menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Ada banyak contoh praktis. Misalnya kita lebih memilih kesenangan-kesenangan duniawi ketimbang kita ada dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan. Coba kita bayangkan atau coba kita renungkan kembali, ada berapa banyak waktu yang kita siapkan untuk bersekutu dengan Tuhan, atau ada berapa banyak waktu yang kita siapkan untuk bersaat teduh dengan Tuhan, ketimbang kita menghabiskan banyak waktu dengan mengisi atau menghabiskan banyak waktu dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang dunia tawarkan kepada kita. Ada banyak-banyak contoh lain yang terkadang Tuhan itu menjadi nomor dua, tidak lagi dinomorsatukan. Bahkan berhala-berhala yang bukan hanya kita lagi menyembah patung, tapi ada banyak hal yang kita berhalakan di zaman sekarang ini dengan perkembangan iptek, teknologi dan sebagainya. Sebetulnya itu tidak salah kita juga ada dalam perkembangan iptek dan teknologi, tapi terkadang itu membuat kita melupakan Tuhan. Atau misalnya sekarang siaran-siaran televisi, atau misalnya terkadang kita lebih memilih nonton sepak bola atau film-film yang kita senangi ketimbang kita ada dalam persekutuan beribadah kepada Tuhan. Atau banyak-banyak hal lain, kita lebih memilih bersahabat dengan dunia sehingga kita melalaikan atau meninggalkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetapi Allah sangat mengasihi manusia. Ia tidak mau manusia tinggal terus dalam dosa. Oleh karena itu, lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca di saat ini, Ia menyuruh Hosea untuk mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Karena kalau tidak, mereka akan menerima hukuman dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini juga mau mengingatkan kepada kita, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu Dia selalu mengingatkan kita lewat firman Tuhan untuk kita meninggalkan segala kesalahan dan dosa kita dan kembali kepada Tuhan.
karena Ia begitu mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada kata terlambat untuk kita kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu, kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kita. Sekarang di saat-saat yang sulit, yang susah ini, kita mau cari apa? Kita mau bikin apa? Kesenangan dunia tidak menjamin keselamatan. Hanya Tuhan sajalah yang dapat memberikan keselamatan dan kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah gunakan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan kasih untuk merubah hidup kita kembali sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, bukan hanya menjadi pendengar dan pembicara yang setia. Bapa, tolong kami agar kami terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami dalam dunia ini, kami mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kami dapat menjadi umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, berkatilah semua kami sekalian, tim Klavos Malamoy, bahkan juga kami berdoa bagi pemerintah kami, bangsa dan negara kami, bahkan juga gereja Tuhan berkati, agar lewat semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa, inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.